Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Angela Tria Purba dari program studi Agribisnis angkatan 2018. Saat ini saya sedang menduduki semester 8 dan sedang mengerjakan tugas akhir saya, yaitu skripsi. Sekarang saya berada di Kota Medan, di tempat asal saya tinggal hingga waktu yang tidak ditentukan. Nah, alasan saya memilih daftar sebagai asisten praktikum manajemen usaha tani dikarenakan saya ingin mengisi waktu kosong saya dengan menjadi sebagai asisten praktikum, dan saya ingin mengembangkan soft skill yang saya punyai dengan cara berkomunikasi dengan banyak orang agar komunikasi skill saya lebih baik lagi, dan saya ingin mengasah ilmu yang sudah saya dapat ketika menempuh mata kuliah manajemen usaha tani agar saya selalu ingat, saya lebih memahami lagi bagaimana itu manajemen usaha tani. Sekian perkenalan dan alasan singkat dari saya. Terima kasih. Dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar saya ketika di kelas dengan materi kelayakan usaha tani tanaman tahunan. Selamat pagi semuanya, kembali lagi di praktikum manajemen usaha tani pada minggu ketiga. Nah, sebelum kita memulai praktikum kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dapat selesai. Topik kita pada minggu ini, teman-teman pada tahu nggak apa? Pasti udah pada tahu kalau kalian sudah melihat Google Classroom kita. Jadi, topik kita itu mengenai kelayakan usaha tani tanaman tahunan. Nah, sebelum kita membahas topik kita, aku ingin review nih pemahaman teman-teman mengenai usaha tani itu apa dan kelayakan usaha tani itu apa. Karena minggu lalu kita udah mempelajari kelayakan usaha tani tanaman musim semusim kan. Nah, jadi ya usaha tani itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan, mengorganisasikan atau mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien dan efektif agar bisa meningkatkan keuntungan maksimal yang akan diperoleh ketika sudah ada hasil produksinya. Nah, untuk kelayakan usaha tani sendiri itu kita dapat mengetahuinya dari efisiensi penggunaan biaya dan total perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang akan diterima nantinya ketika sudah panen gitu. Nah, kalau untuk kelayakan tanaman semusim kan kita dapat melihat tanaman itu layak atau tidaknya melalui RC ratio dan break even point atau BEP. Berbeda dengan tanaman tahunan. Di tanaman tahunan ini kita dapat menggunakan 3 analisis untuk mengetahui kelayakan usaha taninya, yaitu yang pertama menggunakan analisis NPV, IRR, dan analisis net BC ratio. Nah, untuk lebih memahami kembali, saya ingin mempresentingkan materi kita pada minggu ini. Saya izin presenting terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi nih. Ya, udah nampak nggak? Oh, udah. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengetahui kelayakan usaha tani tanaman tahunan, kita dapat melihat dari analisis NPV-nya, IRR, dan analisis net BC ratio. Nah, ada syarat untuk dapat dikatakan usaha tani itu layak atau tidak. Yang pertama itu kriterianya NPV-nya itu lebih besar dari 0. IRR-nya lebih besar dari discount rate yang sedang berlaku. Dan net BC ratio-nya itu lebih besar dari 1. Nah, net BC ratio-nya ini hampir sama kayak syarat dari RC ratio gitu. Harus lebih besar dari 1, maka usaha tani itu dapat dikatakan layak. Nah, yang pertama kita bahas itu BC ratio atau benefit cost ratio. Nah,
Ini Bayes ratio itu merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan biaya berupa perbandingan jumlah nilai bersih sekarang yang positif dengan jumlah nilai bersih sekarang yang negatif. Atau dapat kita bilang itu net Bayes ratio itu perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV yang negatifnya. Nah, dalam rumus secara sistematis dapat ditulis dengan rumus net bis B per C sama dengan sigma BT dikurang CT per 1 ditambah I pangkat T per sigma CT kurang BT per 1 tambah I pangkat T, di mana BT itu benefit atau penerimaan kotor pada tahun ke T, CT itu cost biaya kotor pada tahun ke T. Misal nih, mau ngitung biaya pada tahun kedua, jadi T-nya itu dimasuki tahun kedua, berapa penerimaan pada tahun kedua, berapa biaya kotor yang dikeluarkan pada tahun kedua. N itu umur ekonomis proyek. I itu tingkat suku bunga yang berlaku. Jadi misalnya pada tahun 2 itu suku tingkat bunga yang berlaku pada saat itu berapa. Jadi itu dibuat untuk mencari net Bayes rasionya. Dan ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada ketentuan untuk perhitungan net Bayes ratio yang terdiri dari jika net Bayes rasionya lebih dari 1, maka usaha tani tersebut itu dapat dikatakan layak atau menguntungkan. Jika sama dengan 1, di usaha tani itu tidak untung dan tidak rugi. Dan jika kurang dari 1, maka usaha tani itu merugikan dan tidak layak untuk dikembangkan. Nah, yang kedua itu NPV, net present value. Nah, net present value ini merupakan analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur layak tidaknya suatu usaha yang dilaksanakan. Dilihat dari nilai sekarang, nilai sekarang arus kas bersihnya itu yang diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. NPV ini juga sering diterjemahkan sebagai nilai bersih sekarang. Perhitungan NPV ini juga dalam suatu penilaian investasi merupakan cara yang praktis untuk mengetahui apakah proyek atau usaha tani itu menguntungkan atau tidak. Nah, untuk mengetahui berapa NPV-nya dapat dicari melalui rumus NPV sama dengan sigma BT dikurang CT per 1 ditambah I pangkat T itu. Nah, BT itu sendiri benefit penerimaan pada tahun T, costnya CT itu cost, N umur ekonomis proyek, ya biasanya 10 tahun umurnya ya, dan I itu suku bunga yang berlaku. Nah, untuk NPV sendiri, kalau misalnya dia lebih dari 0, maka suatu usaha tani itu dapat dikatakan layak, dan kurang dari 0, maka tidak layak. Nah, yang terakhir itu perhitungan IRR, Internal Rate of Return. Nah, IRR ini menunjukkan kemampuan suatu investasi atau usaha dalam menghasilkan return atau tingkat keuntungan yang bisa dipakai. Kriteria yang dipakai untuk menunjukkan bahwa suatu usaha layak dijalankan itu ketika nilai IRR-nya lebih besar dari tingkat suku bunga yang sedang berlangsung pada saat usaha tani tersebut diusahakan. Nah, untuk mengetahui IRR itu dapat dicari melalui rumus IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 per NPV 1 dikurang NPV 2 dikali I2 dikurang I1, di mana NPV 1 itu NPV bernilai positif, NPV 2 itu yang bernilai negatif. I1 itu tingkat
suku bunga pada saat menghasilkan NPV yang positif, dan I2 itu tingkat suku bunga pada saat NPV yang negatif. Nah, suatu proyek itu atau usaha tani akan dipilih bila IRR-nya yang dihasilkan lebih tinggi dari suku tingkat bunga yang berlaku. Berarti IRR lebih besar dari social discount rate. Nah, jika IRR-nya lebih kecil dari social discount rate-nya, berarti menunjukkan modal proyek akan lebih menguntungkan bila didepositkan di bank dibandingkan digunakan untuk melakukan suatu proyek atau suatu usaha tani. Nah, sekian materi kita pada minggu ini. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang bingung, silakan bertanya, langsung saja on mic ya. Terima kasih. Sekian praktik saya saat mengajar di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.